Halo teman-teman semua yang terpanggil di seleksi administrasi PPG tertentu yang tadi pagi sudah ada notifnya di akun SIM PKB masing-masing ya. Untuk teman-teman yang belum mengetahui keterpanggilan seleksi administrasi, silakan teman-teman masuk menggunakan akun Belajar ID ya di ppg.simpkb.id. Nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi keterpanggilannya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara mengkonfirmasi seleksi administrasi PPG tertentu yang terbaru ini. Nah, kenapa saya bilang terbaru? Karena beda ya teman-teman dengan yang piloting kemarin. Tampilannya pun checklistan hijaunya berbeda, walaupun memang isian biodatanya hampir sama. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman pasti mengalami hal yang berbeda. Ada silang merah, nanti kita bahas ya kenapa kok bisa silang merah. Nah teman-teman, yang pertama teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Ini adalah notifikasi keterpanggilan. Yang terhormat Bapak Ibu siapa? Teman-teman pastikan memilih bidang studi PPG guru tertentu yang linearitas dengan ijazah S1. Nanti kita bongkar bagaimana cara untuk cek linearitas verbal ijazah sampai kita pilih prodi PPG-nya sampai akhir. Nah, mohon maaf teman-teman ya, ini baru bisa saya buatkan video tutorialnya karena pagi tadi sampai siang memang sibuk banget, dan kita juga, saya juga masuk di tim penguji PPG, jadi ada beberapa mahasiswa PPG yang harus saya nilai. Nah teman-teman, ini kalau teman-teman masuk di ranah seperti ini, notifikasi seperti ini, teman-teman tinggal klik lengkapi saja. Kemudian teman-teman nanti akan masuk ke menu biodata. Nah sebelum ke lengkapi, ada pertanyaan seperti ini. Mas, ini gimana nih kalau misalkan ada silang merah seperti ini? Nanti teman-teman kalau ada saudara atau teman satu sekolahnya mendapatkan silang seperti ini, jangan khawatir. Teman-teman tinggal klik aja cek syarat pendaftaran, nanti dia akan mereload sendiri dan ini akan hijau. Ini saya nggak kefoto yang warna hijaunya ya teman-teman. Jadi ini saya kefoto yang silang merah. Jadi teman-teman tinggal cek syarat pendaftaran, nanti ini langsung checklist hijau semua. Kalau memang di sininya sesuai ya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang ada di syarat pendaftaran ini. Nah teman-teman, ini udah fix ya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi seleksi administrasi seperti ini. Kemudian teman-teman akan masuk di biodata awal. Ini biodata awal banget teman-teman. Pertama adalah informasi verbal ijazah yang sudah di checklist. Kenapa? Karena akun ini sudah verbal ijazah di info GTK. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Gema, kalau misalkan ini tanda seru semua, nggak ada yang checklist hijau, bagaimana? It's okay, kita bisa coba untuk sampai checklist hijau semua. Nah, di mana letak informasi verbal ijazah ini? Kalau misalkan kita mau checklist hijau, nanti ada di bagian bawah. Tapi tentunya kita bedah satu-satu ya. Nah, teman-teman, di sini pertama adalah ada biodata diri, kedua adalah informasi verbal ijazah, ketiga adalah pemilihan bidang studi PPG. Kalau dulu itu beda dengan pengkonfirmasian piloting ya teman-teman, ada 4, sekarang ada 3. Pertama kita beresin dulu biodatanya. Nah biodata itu teman-teman, kalau teman-teman scroll ke bawah akan ada seperti ini. Ini biodatanya saya blur ya teman-teman ya, soalnya kalau misalnya ini dibuka pasti ini di take down sama YouTube-nya. Jadi ini saya tutup supaya identitasnya tidak dikenali oleh algoritma YouTube-nya. Teman-teman, pertama di sini kalau ada menu Dapodik, berarti ini tuh sudah tersinkron oleh Dapodik. Artinya biodata yang timbul atau muncul di SIM PKB ini adalah data di Dapodik. Jadi ini nama lengkap udah pasti ada di Dapodik, tempat lahir, status kepegawaian, semua yang ada menu Dapodik di atasnya atau kata-kata di Dapodik atasnya, berarti dia adalah pengambilan dari data Dapodik. Nah, kalau misalkan ada yang belum sesuai, biasanya teman-teman ini jabatan tuh nggak ada ya. Kemudian jabatan fungsional pun nggak ada. Gelar depan, gelar belakang ini awalnya nggak ada. Ini udah saya isi, jadi ini udah ada beberapa. Jadi teman-teman kalau misalkan udah nggak ada, teman-teman klik lengkapi di sini. Ya, biodata dirinya. Silahkan klik lengkapi. Teman-teman dibuat seperti ini. Untuk yang informasi dasar dulu ya. Ini informasi dasar ini semuanya itu hampir sama, Dapodiknya sama. Nah, yang belum tuh di sini. Nah, kebanyakan ada yang keliru di jabatan ini teman-teman. Jabatan ini adalah jabatan guru. Kalau teman-teman itu sebagai guru. Kalau teman-teman jabatan kepala sekolah, silakan di sini isi kepala sekolah.
Nah, kalau kalau akunnya yang saya berikan tester ini adalah dia jabatannya sebagai guru. Jadi saya ini diketik guru. Ini ketik ya teman-teman ya, tidak ada pilihan. Baru nanti di sini jabatan fungsionalnya diganti 3A, karena dia 3A berarti guru pertama. Tinggal teman-teman search aja. Kira-kira kalau pangkat golongan 3B itu apa jabatan fungsionalnya? Silakan tinggal dicari aja. Nah, gelar depan kalau ada silakan diketik. Gelar belakang silakan diketik juga. Di sini teman-teman ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga terkait gelar. Ini sekalian ya teman-teman ya, karena ini contohnya adalah guru yang sudah S2, tapi gelar belakangnya kenapa dia nggak MPD? Karena di dalam linearitas PPG itu yang ditunjukkan adalah S1-nya. Jadi gelar belakangnya kita menggunakan SPD, walaupun teman-teman punya gelar MPD seperti itu. Jadi ini menggunakan SPD. Silakan teman-teman tinggal diikuti aja seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya ada instansi asal. Di sini nama instansi kita coba lanjut ya. Di sini nama instansinya jelas udah ada nama instansinya SD apa, jenjangnya apa. Ini karena SD ya teman-teman ya. Ini alamat instansi asal. Kemudian ada dua teman-teman, instansi asal sama instansi asal terkini. Jadi kalau misalkan teman-teman dilihat di sini terlihat ya, instansi asal terkini itu hampir sama dengan instansi asal, karena ini adalah yang sekarang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa dilengkapi, kemudian kode posnya apa, kemudian dilihat lagi karena ini biasanya sudah diplot sama dapodiknya. Nah, ini teman-teman ke bawahnya adalah informasi rekening. Di sini nama banknya silakan teman-teman pilih bank yang aktif. Kebetulan ini menggunakan BJB ya, jadi namanya BPD Jabar Banten. Di sini diketik aja nomor rekeningnya berapa, nama sesuai rekeningnya siapa. Jadi pilih aja yang nama sesuai rekening yang punya kita, asli akunnya. Kalau teman-teman namanya Gema Mahardika ya silakan nama sesuai rekening Gema Mahardika, nomor rekeningnya berapa, nama banknya apa. Nah, kalau ada pertanyaan, Mas Gema kalau misalkan boleh nggak kalau di luar bank daerah, boleh silakan. Nama banknya aja di sini dicantumkan. Seperti itu ya, sama bank cabangnya di mana. Nah, di sini ke bawah teman-teman scroll ada alamat rumah. Silakan alamat rumahnya teman-teman lengkapi. Biasanya kalau di Dapodik sudah lengkap, di sini sudah tertera alamat lengkap sesuai dengan Dapodiknya masing-masing. Kalau udah selesai, kita ke bawah ya teman-teman ya, karena ini biodata lumayan cukup banyak juga. Nah, di sini teman-teman ada namanya kontak. Kontak ini biasanya isinya adalah email sama nomor handphone. Di sini teman-teman dilihat ya, alamat surel kontak, ada alamat surel kontak lagi di sini. Biasanya alamat surel kontak ini sama dengan ini. Kalau tidak sama, buat yang aktif. Biasanya alamat surel ini ada loginnya kita ke info GTK biasanya nih. Ini karena ini nyambung di dapodik isiannya. Kalau teman-teman paham, silakan ke operator tanyakan alamat surel kontak ini. Ini biasanya bisa login ke info GTK. Untuk yang teman-teman kemarin verbal, ini pasti sama nih. Nah, kemudian nomor handphonenya diupdate, nomor handphone kita, karena nanti nomor handphone ini tuh masuk ke database LPTK. Untuk dihubungi sama LPTK-nya masuk ke grup PPG nanti, tapi ya teman-teman ya, karena sekarang masih tahap seleksi administrasi. Ini nanti, karena kan kita akan menuju ke masa depan, ya. Ini tuh untuk besok-besok LPTK menghubungi teman-teman. Jadi nomor handphonenya harus aktif. Kalau saya boleh sarankan, WA-nya aktif sama bisa ditelepon juga aktif. Jadi keduanya aktif supaya nanti LPTK kalau misalkan susah dihubungi itu bisa telepon gitu ya. Silakan teman-teman kontak ini selesai. Nah, di situ adalah sampai ke biodata diri. Biodata itu dari awal sampai kontak ini. Alamat surel ini biasa di depannya itu nomor UKG atau nomor 2015, 2020 gitu teman-teman. Di depannya tuh @guruku.id. Ini alamat surel login. Alamat surel login ini apa? Alamat surel login SIM PKB. Kan ada dua tuh, SIM PKB itu loginnya menggunakan Belajar ID sama alamat surel login atau akun UKG-nya. Kalau teman-teman lupa, ini banyak di info GTK pun ada. Ini angka ya teman-teman ya. Nah, kalau udah selesai silakan save. Silakan kita ke menu kedua, data tambahan. Teman-teman dilihat ya, ini emang belum dilengkapi, tapi nanti kita buka juga sih teman-teman, lengkapi isiannya, ada nanti setelah ini slide-nya. Kita bahas satu-satu teman-teman ya. Nih, di data tambahan teman-teman, tinggal klik lengkapi maka akan seperti ini. Nah,
Di sini saya akan jelaskan ini contoh untuk yang dulu ketika piloting tahap kemarin yang nik ayahnya sudah meninggal itu bagaimana pekerjaannya, bagaimana kalau yang sudah meninggal, baik itu ayah atau ibu ataupun keduanya. Ini ya teman-teman ya. Pertama, teman-teman di disabilitasnya ini diganti menjadi tidak ada kalau teman-teman bukan disabilitas. Kecuali kalau teman-teman disabilitas, silakan diganti disabilitasnya apa. Di sini ada tunarungu dan lain sebagainya. Kalau bukan disabilitas, klik di sini menjadi tidak disabilitas atau tidak ada. Nah, di sini data ibunya biasanya langsung muncul ya teman-teman ya, karena ini data ibu itu inputan dari Dapodik. Silakan di sini nanti dicek lagi nama ibunya benar atau salah. Kalau salah, silakan dibenerin. Nah, di sini nik ibu teman-teman ya. Kalau nik ibunya atau nik ayahnya itu sudah meninggal, silakan ini diketik 0 sebanyak 16 kali. Karena kalau dia strip nggak mau. Jadi kalaupun teman-teman 0-nya nggak 16 pun nggak bisa nge-save. Jadi tinggal ketik aja di sini 0 16 kali. Kemudian pekerjaan ibu silakan dipilih pekerjaan ibu seperti apa, pendidikan ibunya juga seperti apa, penghasil ibu seperti apa, tanggal lahir ibu seperti apa. Nah, teman-teman dilihat ya, kalau misalkan pekerjaan ibu misalkan ya sudah wafat, silakan diketik aja di sini teman-teman, diklik aja tidak adanya. Nah, nik ibu itu nggak bisa ada pilihan, nik ibu itu harus diketik, jadi harus 16 angka nolnya, seperti itu ya. Ini pun sama, data ayah pun sama seperti data ibu, tadi ngisinya kalau sudah meninggal, silakan teman-teman nik ayahnya 0 16 kali. Oke, nggak apa-apa kok, pekerjaan ayah tidak ada, nggak apa-apa. Nah, di sini di bawahnya teman-teman ada kontak darurat. Nama kontaknya silakan diketik, hubungan kontaknya siapa, kontak yang akan dimasukkan, telepon kontaknya apa, diketik aja di sini. Ini coba untuk bisa aktif ya teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah selesai silakan klik simpan aja, nanti bisa langsung teman-teman masuk lagi ke tahap selanjutnya. Di sini bawahnya teman-teman, setelah biodata diri ya, seperti tadi kontak sampai ada data tambahan. Di bawahnya itu adalah informasi verbal ijazah. Nah, tadi teman-teman kalau paham atau masih ingat, informasi verbal ijazah di akun ini itu sudah checklist hijau kan, karena dia sudah verbal ijazahnya. Nah, kalau misalkan belum checklist hijau, maka teman-teman tinggal klik aja cek verbal ijazah. Nanti dia akan hijau sendiri di bagian biodata tadi itu di awal. Nah, kalau sudah cek verbal ijazah, silakan teman-teman dilihat lagi di sini perguruan tingginya sudah sesuai belum. Kualifikasinya pasti S1 walaupun teman-teman punya ijazah S2. Program studinya ini kebetulan PGSD ya. Kemudian verbal ijazahnya menggunakan API. Nah, kalau sudah selesai semua teman-teman, tinggal kita ke bagian akhir yaitu bidang studi PPG. Klik aja teman-teman, ini bidang studi PPG ya. Ini belum dilengkapi, ini tampilan pertama karena belum dipilih. Tinggal teman-teman klik aja lengkapi seperti ini. Klik lengkapi, maka di sini sudah ada pilihan cuma satu. Kalau benar-benar dia linearitasnya S1-nya PGSD. Di sini tinggal klik aja. Bidang studi PPG-nya adalah pendidikan guru sekolah dasar. Dilihat lagi teman-teman linearitasnya karena setiap S1 itu ada beberapa yang linear. Itu sudah ada surat edarannya. Silahkan diklik aja mana yang linear dengan S1 kita. Kalau ini kebetulan cuma ada satu, jadi pendidikan guru sekolah dasar, tinggal klik. Dan ini adalah tampilan yang bawah yang sudah dilengkapi bidang studi PPG. Teman-teman, di bidang studi PPG ini riskan ya teman-teman ya, karena studi PPG ini yang akan membuat kita perkelompokan rumpun PPG-nya. Jadi misalkan saya kan sekarang lagi nguji PPG ya. Nah, yang saya uji itu adalah Prodi X misalkan. Ya udah, Prodi X itu adalah pemilihannya dari seleksi administrasi ini, teman-teman. Jadi seleksi administrasi ini akan dibawa sampai akhir sampai kita mendapatkan sertifikat pendidik. Karena di setiap sertifikat pendidik itu ada kodenya, teman-teman. Ada kode prodinya. Jadi kalau prodinya beda, nanti kita ngajarnya beda, maka nggak akan cair walaupun punya serdik. Jadi kita harus sesuai dengan rumpun prodi tersebut. Seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau sudah selesai, maka teman-teman akan mendapatkan checklist hijau seperti ini. Nah, ini yang sebelah kiri, ini belum selesai biodata dirinya, tapi keduanya sudah selesai. Kalau belum selesai, ini saya buat komparasi dua ini teman-teman ya. Di sini teman-teman ajukan pendaftarannya nggak akan bisa kalau ini belum checklist hijau. Kalau sudah checklist hijau, ini sudah diajukan ya teman-teman ya. Ini pendaftaran sudah diajukan. Silakan klik aja
ajukan. Nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini, pendaftaran diajukan. Kalau ada yang salah atau ada yang keliru, di sini sudah ada teman-teman. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Jika Anda ingin membatalkan pendaftaran atau melakukan perubahan pada data yang telah diisi, Anda dapat melakukan dengan mengklik di sini. Jadi kalau teman-teman klik di sini, maka ini batal semua teman-teman. Tinggal kita edit mana yang salah. Nanti jangan lupa diajukan lagi. Ini warna hijau, pasti akan jadi warna hijau. Ajukan pendaftaran. Nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Jadi tandanya sudah mengajukan pendaftaran adalah seperti ini. Pendaftaran diajukan. Ya, jangan sampai ajukan pendaftaran aja. Kalau hanya ajukan pendaftaran, ini berwarna hijau, dan ajukan pendaftaran itu belum diajukan. Awas ya, nanti disangka udah mengajukan tapi padahal belum. Notifikasi sudah mengajukan pendaftaran adalah seperti ini, pendaftaran diajukan. Maka teman-teman kalau sudah ada notifikasi seperti ini di dalam SIM PKB-nya, maka teman-teman sudah selesai seleksi administrasi mengisinya maksudnya. Nanti tinggal kita melihat balasan dari tim SIM PKB-nya untuk si seleksi administrasinya. Mudah-mudahan di akhir Desember sudah ada ya. Nah, itu teman-teman ya, harus diingat menu-menunya karena di tahun 2020 berapa ya? 2 ya. Itu ada yang sampai ininya nggak diajukan, dikira hanya mengisi aja. Itu fatal sih teman-teman, karena kan nggak akan track up oleh sistemnya. Nanti akan dipanggil lagi tahun berikutnya dan itu bisa jadi lama. Jadi ya teman wajib ya untuk pahami bahwa notifikasi pendaftaran diajukan itu seperti ini, bukan ajukan pendaftaran. Ingat kata-katanya harus pendaftaran diajukan. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi. Teman-teman tinggal nanti kita akan buka juga teman-teman kelas PPG ya di saya. Dan alhamdulillah 3 piloting udah di saya dan alhamdulillah 2 piloting sudah lulus. Bentar lagi yang piloting ketiga akan lulus juga di bulan Desember ini. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga pejuang-pejuang PPG di tahun 2024 menuju 2025 semuanya lulus tanpa ada kendala. Jangan lupa di-subscribe ya supaya tidak ketinggalan. Klik loncengnya. Terima kasih. Dadah.